Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandi Aji Satrio dan ini 2019 2106 Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari produk kami, yaitu tablet daur ulang jeans. Nah, perilaku konsumtif merupakan suatu fenomena yang banyak melanda dari kehidupan masyarakat dewasa saat ini. Nah, kebiasaan dan gaya hidup sekarang ini cepat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif singkat, menuju ke arah yang kian mewah dan berlebihan. Misalnya dalam hal penampilan yang dapat mendorong pada perilaku konsumtif. Nah, tote bag daur ulang jeans ini merupakan inovasi baru dalam bidang industri penjualan tas. Tas juga merupakan suatu kebutuhan setiap individu yang mestinya untuk membawa keperluan jika ingin keluar dari rumah. Nah, tas daur ulang ini dapat dimodel dalam berbagai macam variasi model. Tote bag juga bisa dipakai dalam berbagai kalangan, mulai dari kalangan remaja, lalu kalangan dewasa, kalangan untuk anak-anak, bahkan kalangan untuk orang tua pun juga dapat dan bisa memakainya. Lalu inovasi ini dilakukan karena melihat bahan jeans yang tidak terpakai di lemari maupun yang misalnya emang sudah kekecilan ataupun emang ya ingin mengganti atau membeli yang baru, lalu menjadikan inovasi yang bernilai ekonomis tinggi dari jeans yang terpakai menjadi jeans yang tampak lebih mewah lagi. Nah, baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan bahas kegunaan dan manfaat dari tote bag daur ulang jeans. Manfaat yang dihasilkan dari bisnis pembuatan tas berbahan dasar jeans bekas ini berdampak sangat luas. Tentunya membantu pemerintah untuk menjalankan kampanye Go Green walaupun secara tidak merata, lalu berbagi keuntungan dengan konsumer jeans yang lain dengan cara bekerja sama dalam pembelian jeans lama atau jeans bekas yang sudah tak terpakai dan tak terjual, dan bisa juga diperoleh dari bekas di toko retail fashion. Nah, dan juga terdapat dari masyarakat sekitar kita melalui pasar maupun penawaran pribadi seperti tetangga kita atau dari rekan-rekan kita yang semisal bahan jeansnya tadi sudah benar-benar tidak terpakai, sehingga kita bisa mengambil jeans tadi atau bisa membelinya juga. Itu nantinya bisa kita olah lagi menjadi sebuah tote bag daur ulang ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanum Mawadati dengan NIM 2019-210109. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah gambaran produk dari Viva Food Store ini. Jadi, produk ini itu adalah berupa tas trendy yang berbahan dasar jeans bekas. Dan juga pembuatan produk ini sangat mendukung berjalannya recycling produk, yang dimana sekarang sudah banyak sekali sampah yang berserakan. Tetapi masyarakat sekarang itu hanya sedikit yang mau mengolah atau mengubah sampah tersebut menjadi bahan baku atau menjadi sebuah produk yang berkualitas ekonomi. Next, selanjutnya itu ada peluang usaha. Nah, di sini kita memakai analisis SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama itu ada keunggulan atau strength. Di sini beban bahan jeans yang membuat produk ini itu sangat kuat dari segi bahan dan juga cocok untuk pemakaian dalam waktu jangka panjang. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness. Di sini ada dua kelemahan dari produk ini.
yaitu yang pertama keunikan produk dalam tren fashion yang terus berkembang. Yang kedua itu harga produk yang cukup mahal dibandingkan produk yang lain. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Di sini juga ada dua. Yang pertama itu ada biaya produksinya yang sangat terjangkau. Terus juga peluang pasar industri fashion yang terus meluas. Yang selanjutnya itu ada ancaman atau threat. Di sini juga ada dua ancaman, yaitu perubahan tren dalam masyarakat yang terus berubah-ubah dan juga diberlakukannya standarisasi mutu dari bahan itu sendiri. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rojijo Rohim dengan NIM 2019-210447. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar. Nah, terdapat beberapa strategi pemasaran, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning yang ada di dalam pengembangan bisnis Flip-Flop Store. Nah, diantaranya yang pertama yaitu adalah segmentasi. Jadi dalam segmentasi pasar, Flip-Flop Store itu mengambil skup pelanggan kaula muda, baik laki-laki maupun perempuan, dengan rentang usia 15 sampai 27 tahun. Segmentasi pasar ini juga meliputi semua kalangan dari kelas menengah ke bawah sampai kelas menengah ke atas. Lalu yang kedua yaitu targeting. Jadi produk yang ditawarkan akan dibedakan dengan bentuk desain hingga corak dan bahan fabric. Untuk kaum perempuan tentunya dibuatkan corak yang soft, floral, dan dengan tas tangan dan clutch leather yang feminim. Sedangkan untuk remaja pria dibuatkan clutch eksklusif leather dengan desain lebih maco, serta cocok country dengan jahitan kasar di kulit premium untuk semua jenis. Jadi harga yang ditawarkan pun itu terjangkau tergantung presentasi bahan kulit yang dipakai untuk membaur produk tersebut. Lalu yang ketiga yaitu positioning. Jadi positioning yang merupakan penamaan citra dari pihak konsumen itu dilakukan dengan menawarkan keunikan dan elegansi tren yang berasal dari bahan baku produk, yaitu jenis bekas dengan premium synthetic leather. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pemasaran. Jadi bauran pemasaran yang dilaksanakan di dalam marketing Flip-Flop Store itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Jadi produk merupakan langkah yang paling awal dalam memulai kewirausahaan, di mana tim menentukan produk yang akan ditawarkan ke pasar. Jadi produk yang kami tawarkan itu merupakan produk yang versatile dengan corak yang tren di pasaran. Jadi di luar hal tersebut itu produk tas merupakan produk utilitas yang semua orang butuhkan saat ini, khususnya masyarakat kota, sehingga memiliki prospek yang sangat bagus di dalam dunia usaha. Lalu yang kedua ada price. Jadi menentukan harga merupakan hal krusial yang gampang-gampang susah, dikarenakan sensitivitas harga sebagai penentu keberhasilan dalam menjual produk. Dengan menggunakan perhitungan metode biaya umum dalam proses costing, tim dapat menentukan harga pokok produksi yang kemudian ditambah dengan persentase keuntungan yang dianggap rasional terhadap permintaan masyarakat. Lalu yang ketiga ada placement. Produk akan ditawarkan di segala jenis luasan marketing channel. Saat ini penjualan melalui berbagai aplikasi sudah menjadi kewajiban dalam menjual produk sejenis. Selain itu, penjualan di distro dan clothing line juga merupakan placement yang kami pilih dalam memudahkan jangkauan produk ke pasaran. Lalu yang keempat ada promosi. Jadi promosi merupakan aspek penting dalam penjualan produk. Promosi Flip-Flop Store itu dilakukan secara online. Pemasaran online dengan kerjasama retailer dan marketplace serta media sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Derajat Tani Muhammad dengan NIM 2019-10566. Di sini saya akan menjelaskan analisa kelayakan usaha. Di sini terdapat
data, yaitu total produksi sebesar 20 tote bag. Dan BP harganya itu sebesar 40.000 yang didapatkan dari 120.000 dibagi 3. Nah, lalu ada pendapatan. Pendapatan ini didapatkan dari harga jual dikali jumlah produksi yang sebesar 40.000 dikali 20 dan hasilnya 800.000. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan ini didapatkan dari pendapatan dikurangi biaya produksi. Nah, ini pendapatannya sendiri sejumlah 800.000 dan untuk biaya produksinya sebesar 550.000. Nah, ini dikurangi dan hasilnya 250.000. Selanjutnya ada BEP produksi. BEP produksi ini didapatkan dari biaya produksi dibagi harga jual. Nah, biaya produksinya ini sebesar 250.000 dan harga jualnya 40.000 dan mengalami pembagian sebesar 6,25. Nah, jadi pemasaran produk FreeFlaFluStore akan mencapai titik impuls pada saat produksi mencapai 6,25. Nah, untuk BEP tingkat pengembaliannya sendiri didapatkan dari keuntungan dibagi biaya produksi, dan keuntungannya sendiri 250.000 dibagi 550.000 sebesar 2,2 dalam satuan bulan, yaitu 2,2 bulan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan keterangan biaya-biaya. Oke, yang pertama ada benang jahit. Benang jahit ini satuannya biji dan harganya 2.000 untuk penggunaan 20 tote bag. Jadi totalnya semua itu ada 40.000. Yang kedua ada bisban besar. Satuannya yang digunakan adalah cm. Harganya 10.500. Untuk penggunaan produksi 20 tote bag sejumlah 210.000. Dan untuk bisban kecil sama, satuannya cm juga, dan untuk harganya sendiri 5.000. Dan untuk penggunaan produksi 20 tote bag jumlahnya 100.000. Yang keempat ada perekat juga sama, satuannya cm dan harganya sendiri 5.000. Lalu untuk penggunaan produksi 20 tote bag ini jumlahnya menjadi 100.000. Yang kelima ada renda kantun yang satuannya cm dan untuk harganya sendiri 6.000. Untuk proses produksi 20 tote bag jumlahnya menjadi 120.000. Nah, selanjutnya ada kain perca atau jeans, dan satuannya ini meter dan harganya itu 10.000 per meter. Dan untuk penggunaan proses produksi 20 tote bag ini sejumlah 200.000. Nah, untuk jumlah totalnya sendiri sebesar 560.000. Nah, selanjutnya ada proses produksi dan jasa. Yang pertama ada jahit. Di sini ada satuannya biji dan harga per bijinya itu 25.000. Dan untuk penggunaan proses produksi 20 tote bag ini sejumlah 500.000. Nah, untuk yang kedua ada pola plus potong, ini per biji juga dan harganya 2.000 dan hasilnya itu 40.000. Yang ketiga ada packing ini satuannya biji. Nah, untuk harganya sendiri itu 500 dan untuk jumlahnya sendiri 10.000. Nah, dan jumlah subtotalnya juga sebesar 550.000. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.